Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Celia Mareta, NIM 2101020064, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi A2, semester 3. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan di Indonesia. Sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan kait-mengait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Fungsi utama sistem moneter yaitu 1. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien, sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. 2. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat perekonomian. 3. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Otoritas. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, dan juga sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, dan masyarakat. Jenis-jenis bank. 1. Berdasarkan fungsinya. A. Bank berkreditan rakyat. B. Bank sentral. C. Bank umum. 2. Berdasarkan kepemilikannya. A. Bank campuran. B. Bank asing. C. Bank pemerintah. D. Bank swasta nasional. E. Bank koperasi. 3. Berdasarkan kegiatan perusahaan. 1. Bank konvensional. B. Bank syariah. Pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank di Indonesia saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pembina dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia mengatur kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, profil stabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank, dan harus dilakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hati-hatian. Bank Indonesia berhak memeriksa semua catatan dan berkas yang tidak berkala atau setiap saat jika diperlukan. Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang. 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas. 3. Operasi pasar terbuka di pasar uang. 4. Menetapkan tingkat diskontan. 5. Menetapkan cadangan wajib minimum. 6. Pengaturan kredit dan pembiayaan. Kebijakan nilai tukar. Nilai tukar adalah jumlah mata uang domestik yang harus dibayar untuk memperoleh satu unit valuta asing.
Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut dengan mengelola cadangan devisa dalam pasal 13 Undang-Undang Bank Indonesia. Dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Pengalihan tugas pengawasan. Tugas pengawasan bank akan dialihkan ke Badan Pengawas Sektor Jasa Keuangan Mandiri yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas Dewan Pengawas Independen ini adalah pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan juga badan lain yang mengelola pengelolaan dana masyarakat. Studi kasus 1. Dampak sosial ekonomi jerat utang rumah tangga di Indonesia. Tren utang konsumsi rumah tangga di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data Census and Economic Information Center atau CEIC menunjukkan pertumbuhan utang rumah tangga 26% selama periode 2015 sampai 2018. Tren pertumbuhan utang di Indonesia salah satunya didorong oleh pertumbuhan kartu kredit dan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech. Literasi keuangan memiliki hubungan yang erat terhadap kondisi utang rumah tangga. Studi kasus 2. Eksistensi Bank Indonesia perangi dampak krisis pandemi COVID-19. Hal ini menjadikan pandemi COVID-19 sebagai extraordinary, sehingga action dan kebijakan yang diam negara lain haruslah extraordinary, yang merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan berbagai relaksasi. COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Lebih dari 411.000 sembuh pandemi COVID-19 juga dialami oleh lebih dari 200 dengan total kasus mencapai 55,6 juta. Selain sektor kesehatan dan kemanusiaan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan hingga yang paling utama sangat terdampak pada sektor perekonomian. Baiklah, tadi presentasi dari saya mengenai sistem keuangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.